Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang persamaan trigonometri fungsi sinus, yaitu dengan metode atau menggunakan grafik sinus. Kompetensi dasar yang akan kita bahas sekarang yaitu kompetensi dasar 3.1 dan juga 4.1 tentang persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri itu nanti ada persamaan sinus, kosinus, dan juga tangan. Dan untuk video kali ini kita fokus untuk membahas persamaan trigonometri bentuk sinus. Untuk bentuk umum persamaan trigonometri fungsi sinus itu bentuknya seperti ini. Langkah pertama kita buat ke dalam bentuk persamaan umum yaitu seperti ini. Lalu nanti kita ambil X-nya sama dengan alfa, lalu kita tinggal tambahkan plus minus. Ini plus minus ya, karena untuk penyelesaiannya itu kan banyak. Ada kemungkinan sudut positif atau sudut negatif dikalikan dengan K, dikalikan dengan 360 derajat, di mana K-nya itu bilangan bulat mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini bentuk derajatnya dan ini bentuk radiannya. Dan untuk materi prasyaratnya, kita harus sudah paham yang namanya nilai sudut sinus. Di sini yang kita tahu sudut istimewa itu ada 5, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Dan selain 5 sudut istimewa ini, kita harus tahu juga nilai sudut selain 5 sudut istimewa ini, yaitu 210, 270, 150, dan sebagainya. Dan salah satu metodenya kita bisa menggunakan dengan yang namanya grafik sinus. Grafik sinus dan grafik kosinus itu sama, yaitu bentuknya bergelombang seperti ini. Bergelombang seperti ini. Ini bentuknya bergelombang. Grafiknya ini yang warna biru. Dimulai sinus terkecilnya itu adalah 0. Terbesarnya itu adalah 1. Jadi sin 0 ini mulainya di sini. Dari 0 bergelombang, bergelombang. Di mana kita tahu nilai tertingginya itu di sini nih puncaknya. Yaitu nilai tertingginya itu nilainya itu 1. Ini 1. Di sini 0, di sini 1. Yang paling rendah, titik rendahnya itu adalah di sini, yaitu min 1. Ini adalah grafik sinus. Paling besar 1, paling kecilnya min 1. Dan bentuknya bergelombang. Satu gunung, ini nilainya 180. Berarti di sini di titik 180 derajat. Berarti ini yang satu gunung lagi di bawah, ini 180 juga. 180 ditambah 180, 360. Ini. Jadi kita bisa lihat, sin yang nilainya 0 itu adalah 0, 180, 360 itu nilainya itu 0. Sin 180 derajat nilainya 0. Lalu sin 360 derajat nilainya juga 0. Dan nilai yang paling besar ini nilainya 1. Yaitu adalah sin 90. Sin 90 nilainya 1. Karena kalau satu gunung 180, kalau puncaknya itu adalah kan tengah-tengahnya. Ini nilai 90. Setengah gunung 90 derajat. Berarti kalau di sini setengah gunungnya 180 ditambah 90. Berarti di sininya 270 derajat. Jadi kalau kita lihat sin 270 derajat nilainya itu adalah min 1. Dan pasti antara 0 sampai 1 itu ada 3 angka. Setengah, setengah akar 2, dan juga setengah akar 3. Kita anggap aja ini 3, ini misalnya 1, 2, 3. Contoh aja ya, ini setengah, habis 0 setengah, lalu setengah akar 2, lalu setengah akar 3. Begitu juga yang negatif. Di sini pasti nanti ada 3. Dari habis 0, min setengah, lalu min setengah akar 2, lalu min setengah akar 3. Dan antara sudut 0 sampai 90 pasti kan ada 3 sudut. Dan pasti kelipatannya itu bentuknya polanya itu sama. Yaitu tambah 0 ke 30 kan tambah 30. Lalu 30 ke 45 tambah 15. 45 ke 60 tambah 15. Lalu tambah lagi 30. Berarti di sini nanti pasti ada antara 0 sampai 90, ini di grafik biru ini pasti ada 3 titik. 1, 2, 3. Titik pertama 30, 45, 60, baru 90. Berarti 30 kan nilai setengah. 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3. Selanjutnya sama, antara 90 sampai 180 pasti nanti ada 3.
berapa aja kelipatannya habis 90 berarti di sini punya tambah 30 berarti 120. Habis 120 polanya nambahnya 15, di sini 135. Habis tambah 15 tambah lagi 15 berarti 150 derajat. Polanya sama dan untuk menentukan nilainya kan gampang. 120 berarti nilainya itu adalah yang ini. Setengah akar 3. 135 berarti setengah akar 2. Nilai sin 150 berarti setengah. Begitu juga yang di bawah, antara 180 sampai dengan 270, nanti ada 3. 1, 2, 3. Sudutnya berapa aja? Polanya tambah 30 dulu. 180 tambah 30, 210. Nambah 15, 225. Lalu tambah lagi 15, berarti 240. Kalau ditanya, sin 210. Sin 210 kan di bawah nih. Pasti nilainya minus. Minus berapa? Karena di sini, berarti kan ini milik, kan ini pasangannya ini ada 1, 2, 3. Ini pasangannya 1, 2, 3. Berarti kalau yang paling ini 210 kan paling atas. Berarti nilainya itu adalah min setengah. Lalu kalau sin 225. Sin 225 nih ada di tengah-tengah. Berarti kan ini tengah-tengahnya ini, min setengah akar 2. Berarti min setengah akar 2. Berarti nilai sin 240 min setengah akar 3. Berarti antara 270 sampai 360 sama, ada 3 nilai. 1, 2, 3. Yaitu milik sudut berapa aja? Habis 270 ditambah 30. Berarti ini 300. Habis 300, 315. Lalu nambah lagi 15, 330. Nilainya kalau ditanya sin 315. Sin 315 kan ada di bawah. 315 ini ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu kan milik min setengah akar 2. Ini jadi kita tahu nilai-nilai sudut dengan menganalogikan menggunakan grafik sinus. Oke, lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Di sini tentukan nilai X pada interval 0 sampai lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan dari 720. Jadi sebenarnya penyelesaian dari persamaan sinus itu penyelesaiannya ada banyak. Biasanya di soal tersebut dibatasi. Ini jawabannya itu dibatasi antara yang ada di antara 0 sampai 720. Dan kita bisa menggunakan rumus umum di sini. Sin X sama dengan sin alfa. Kita buat, berarti kan sin X sama dengan sin alfa. Berarti sin berapa yang nilainya setengah? Sin yang nilai setengah, nilai sin setengah itu kan adalah 30. Nih, berarti sin 30. Kalau sudah kita rubah dalam bentuk umum, kita ambil yang ini dan yang ini. Berarti jawabannya itu adalah X sama dengan 30 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Ini yang pertama. Yang keduanya itu 180 dikurang alfa. 180 dikurang 30 kan berarti 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maaf, ini kalau misalnya soalnya ditanyanya sudut negatif, ini kita bisa tambahin minus, plus minus. Karena ini intervalnya di sudut positif semua, berarti kita pakai yang positif aja. Lalu kalau sudah sampai sini, barulah kita bisa nyari yang pertama. Kalau K-nya 0, berarti X1-nya sama dengan 30. Karena kan 0 dikali 360, 30. Kalau yang X2-nya 150. Karena kan 0 dikali 360. Untuk K sama dengan 1, berarti X1-nya itu adalah 30 ditambah dengan 1 dikali 360. Berarti 360 derajat. Sama dengan 390 derajat. Kalau yang X2, berarti 150 derajat ditambah 360 derajat. Sama dengan 510 derajat. Lalu untuk K-nya 2, ini berarti X1-nya 30 ditambah 720. 720 kan 2 dikali 360. Berarti 750 derajat. Yang X2-nya 150 ditambah dengan 720. Kan 2 dikali 360. Jadi 170. Apakah perlu kita lanjutkan menjadi K3, K4, K5? Tidak perlu. Karena kita hanya membutuhkan jawaban antara 0 sampai 720.
Jadi, nilai X yang memenuhi adalah pertama 30 derajat masuk, kedua 390 derajat, 750 apakah masuk? Tidak, karena kan melewati 720. Lalu ini 150 derajat. Lalu ada lagi 510 derajat. Yang 800 ini tidak. Karena kan di luar interval yang ditanyakan. Jadi jawabannya itu ada 4. Kalau cara manual. Kalau kita menggunakan grafik, ini soal ini kan ini. Kalau kita menggunakan grafik, kita analogikan aja. Jawabannya kan 0 sampai 720. Ini 0, ini 180, ini berarti 360, berarti ini 360 ditambah 180 ya. Maaf, ini 360 ditambah 180, berarti jawabannya 540. 540 di sini 720. Kita bisa menganalogikan, ini kan jawabannya setengah. Ini paling besarnya itu adalah 1. Setengah itu nanti ada yang di paling bawah. Nanti kan setengah, setengah akar 2, ini setengah akar 3. Ada di bawah. Kita lihat ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Udah ya, ini stop ya. Ini bukan ini lebih. Kita bisa ini jelas milik berapa. Ini kan paling bawah, berarti tambah 30. Kalau di sini berarti sebelum 180 tinggal kita kurang 30. Nanti karena di sini kan ada 3. Ini 90. Di sini habis 90, 120, 135. Berarti di sini 150. Ini. Lalu di sini 360 ditambah 30. Berarti 390. Yang di sini 540 dikurang 30. Berarti 510. Berarti kan nih kita bisa langsung lihat, oh ada 4 nih jawabannya. 1, 2, 3, 4. Ini 30, 150, 390, dan juga 510. Jadi sama aja sama yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ini 30, tapi di metode masuk-masukin. Kalau yang ini pakai menggambar grafik aja. Udah ketahuan nih setengah kira-kira di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, contoh soal selanjutnya. Yang kedua, kalau misalnya dibentuk seperti ini nih, agak sedikit kompleks ini. Ini bentuknya agak sedikit kompleks. Sedangkan kita ingin mencari penyelesaian gini, sin X sama dengan sin alfa. Berarti yang sin kita anggap gini nih. Ini kita anggap 0 aja. Ini 10 sin 2X plus 5. Ini yang 5-nya pindah ruas. Ini kan plus, pindah ruas jadi minus ya. Jadi bisa kita tulis nih, min 5 sama dengan 10 sin 2X. Lalu dari sini kita bisa pakai grafik. Nah, dulu jangan di sini deh. Nanti ini pindah dulu. Ini buat yang grafik ya. Kita pindah dulu di sini. Oke, untuk ini kita bisa rubah. Kita rubah dulu di sini, maaf. Ini 0 sama dengan 10 sin 2X plus 5. Ini 5-nya dipindah. Jadi bisa kita tulis gini, min 5 sama dengan 10 sin 2X. Atau kita pindah lagi gini, 10 sin 2X bisa kita tulis sama dengan min 5. Jadi di sini, sin 2X sama dengan min 5, ini pindah 10, kan 10 dikali sin 2X, dibagi 10. Berarti nanti sin 2X sama dengan min setengah. Ini sudah lebih sederhana nih. Sin 2X sama dengan min setengah. Ini sudah mendekati ini. Sekarang kita cari nilai yang nilainya min setengah. Yang nilainya min setengah nih ada intervalnya, kita yang ditanyakan adalah dari 90 sampai 180. Kita analogikan dulu. Ini kan 0. Satu gunung 180. Di sini 360. Di sini tengah-tengahnya 90. Di sini tengah-tengahnya 270. Kalau min setengah, paling besarnya ini kan min 1. Min setengah nanti ada di sini nih. 1, 2, 3, min setengahnya ada di sini. Berarti
kira-kira kalau kita gambar, nih 1, 2, 3, ini nilainya nih min setengah. Ini jawabannya ya, ini jawabannya. Dan min setengah lainnya nanti di sini. Tuh 2, 3 kan pasti dia 3 sudut pasti di sini. Berapa nilainya ini? Kita lihat aja, ini kan 180, berarti kalau di sini sudah jelas. 180 ditambah 30, 210 derajat. Yang ini, kan ini 360, berarti sebelumnya itu tinggal dikurang 30, berarti di sini 330 derajat. Kalau di sini selisihnya kan 15 ya. Ini kita sudah dapat. Tapi ini belum selesai, karena ini kita buat persamaan dulu nih. Ada 2 persamaan, ini menjadi 2 jawabannya. Pertama, sin 2x sama dengan sin 210. Ini untuk yang pertama. Kan yang nilai setengah ini. Yang pertama. Yang kedua, sin 2x sama dengan sin 330. 330 derajat. Yang pertama dulu, ini yang pertama, yang kedua. Yang pertama, di sini kita ambil sudutnya. Berarti kan 2x, diambil 2x, sama dengan 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Di sini diambil 2x sama dengan 330 derajat plus K dikali 360 derajat. Ini udah selesai. Ini tapi masih ada angka depannya 2x. Berarti di sini x-nya sama dengan, ini kan 2. Biar 2-nya hilang, semuanya dibagi 2. 210 dibagi 2, berarti 105 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Karena 360 dibagi 2. Yang ini berarti X-nya 330 dibagi 2, berarti 150, 165 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Tinggal kita masukin K-nya saja. Atau di sini kita bisa lihat. Di sini kita masukkan K-nya saja. Ini kan yang ditanyakan itu adalah jawabannya antara 90 sampai 180. Jawaban 90 sampai 180. Ini fokusnya. Berarti ini bisa kita logikanya aja. Jawabannya berarti X-nya itu ya 105 derajat dan juga 165 derajat. Udah, nggak usah kita jabarkan lagi. Kenapa? Karena K-nya digantikan 0 kan 105. Jadi ganti 0, 165. Kalau K-nya digantikan 1, disubstitusikan 1, kan lebih banyak angkanya. Sedangkan ini kan batasnya 90 sampai 180. Jadi jawabannya ini. Ini X-nya itu ada 105. Ini X-nya itu 165. Dengan mensubstitusikan K-nya sebagai 0. Ini contoh soal yang pertama. Yang kedua, ini ada di buku PKS kalian, halaman 5 yang contoh 3B. Cuman kalau yang di buku paket kalian itu penjabarannya. Ini metode cara lain ya, yaitu dengan menggunakan grafik. Kalau kita lihat di sini, ini pakainya istilah V. V itu biar kalian gampang ini aja, min 180 jawabannya antara min 180 sampai 180 derajat. Kita ini 1/18 V, berarti V-nya itu kan 180. Ini sama aja, nah, penulisannya gini. Sin 2x ditambah dengan 180 dikali 1 dibagi 18. Ditambah dengan 10. Sama dengan 10 derajat. Karena 180 dikali 1 dibagi 18, 10 derajat sama dengan min setengah akar 3. Di sini kita lihat, karena ini intervalnya ini pakai istilah negatif, ini untuk mempercepat kita pakai grafik ini kan 0. 1 gunung 180, karena ini yang negatif min 180. Ini 180 derajat. Ini 360 derajat. Di sininya 90. Di sini 270 derajat. Di sininya 90 derajat. Kita langsung aja nih cari nilai sin. Kita buat dulu nih. Nilai sin berapa yang hasilnya min setengah akar 3. Berarti min setengah akar 3 itu
Ini kan min 1, paling bawah tuh min 1. Kalau min setengah akar 3 nanti 1, 2, 3. Ini kan min setengah dulu, lalu min setengah akar 2. Berarti di sini min setengah akar 3. Berarti paling bawah sebelum min 1. Ini min 1, di sini min 1, jadi ada 4 nih. 1, 2, yang kira-kira di sini 2, 3, 4. Yang nilainya min setengah akar 3. Kalau yang di sini, berarti sebelum 270, berarti di sini 240 derajat, karena kan dikurang 30. Kalau yang di sini, berarti setelah 270, kan di sini setelah 270, berarti ditambah 30, berarti di sini 300 derajat. Kalau yang di sini nih, karena di bawah, ya sama polanya, 30, 45, 60, 90. Karena di sini, ini kan sebelum min 90. Berarti di sini min 60 derajat. Kalau ini setelah min 90, berarti min 120 derajat. Kita ambil 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita cari nih, 4. Kita misalkan. Tapi kita bisa menganalisis jawabannya kan antara yang diminta antara batas 180 sampai min 180. Kita ini dulu nih yang min 120 derajat. Berarti kalau ini jawabannya gini, nanti penulisannya sin 2x plus 10 derajat sama dengan sin min 120. Sin min 120 derajat. Kita ambil yang ininya saja. Sinnya kan dibuang. Jadi kita tulis gini, 2x plus 10 derajat sama dengan min 120 derajat. Berarti kan 2x sama dengan min 120 plus 10 dikurang jadi min 10. Pindah plus jadi min ya. Jadi 2x sama dengan min 130 derajat. Ini masih 2x, berarti x-nya itu adalah X-nya itu adalah min 130 dibagi 2. Min 65 derajat. Ini yang pertama. Ketemu. Memenuhi kan? Min 65 antara. Masih masuk nih antara 180 sampai min 180. Yang ini ketemu. Yang kedua, ini kita pakai min 60. Berarti kan di sini sebenarnya kalau kita tulis gini, sin 2x plus 10 sama dengan sin min 60 derajat. Diambil yang ininya aja, 2x plus 10 derajat sama dengan min 60 derajat. 2x sama dengan min 60 dikurang 10. Ini pindah ruas plus jadi minus, berarti 2x sama dengan min 70 derajat. X-nya itu sama dengan min 35 derajat. Karena kan min 70 dibagi 2. Ini yang kedua, min 35 memenuhi jawabannya? Ya, memenuhi. Karena kan antara 180 sampai min 180. Lalu, yang ketiga, yang ini sama. Sin 2x plus 10 sama dengan sin 240 derajat. Berarti 2x plus 10 sama dengan 240 derajat. Berarti di sini 2x sama dengan 240 dikurang 10. Berarti di sini 2x sama dengan 230 derajat. X-nya 230 dibagi 2. 115 ya, 115 derajat. Yang kedua. Yang ketiga, maaf, 1, 2, 3 ya. Jadi ini karena ada 3 yang kita teliti, ini jawabannya ini 1, memenuhi, ini 2, ini 3, lalu yang keempatnya, di sini sama, sin 2x plus 10 sama dengan sin 300. Kita tinggal masukin, sinnya dibuang, 2x plus 10 sama dengan 300, berarti 2x sama dengan 300 dikurang 10. Berarti 2x sama dengan 290. Berarti X-nya 290 dibagi 2. Berarti 145 derajat.
Jadi, tentukan nilai X yang memenuhi, jawabannya itu adalah nilai X-nya itu ada 4 yang memenuhi, yaitu -65 derajat, -35 derajat, sudut 115 derajat, dan juga 145 derajat. Jadi ini jawabannya, nilai X yang memenuhi. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, silakan dicoba latihannya. Satu soal aja, dikerjakan di buku latihan, boleh menggunakan cara manual seperti di buku PKS atau dengan metode grafik sinus. Dengan terlebih dahulu dibuat persamaan gini nanti. -2 sin 3X sama dengan -1 kan nanti pindah, 1 pindah jadi -1. Jadi nanti sin 3X sama dengan ini -1 dibagi dengan -2. Min bagi min jadinya plus. Jadi sama dengan setengah. Coba dilanjutkan. Ini sudah dikasih clue-nya atau kata bantunya. Dan jawabannya itu ada di interval 270 antara 270 sampai dengan 360 derajat. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.